Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, anak ibu kelas 5A, 5B, dan 5C. Pada hari ini adalah hari pertama kita belajar pendidikan agama Islam pada semester 2 ini. Anak ibu, harapan ibu adalah anak ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu menjaga kesehatan sehingga bisa menyimak video pembelajaran kali ini dengan tenang dan konsentrasi tentunya. Anak ibu, pada pertemuan kali ini di semester 2 kita masih belajar secara jarak jauh, dan materi kita hari ini adalah tentang mari belajar Al-Quran surat Al-Ma'un. Anak ibu semua, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Itu sesuai dengan kejadian. Begitu juga dengan Quran surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un Allah turunkan di Mekah atau disebut dengan surah Makkiyah. Terdiri dari 7 ayat dan berada pada urutan surah yang ke-107 di dalam Al-Quran. Al-Ma'un itu sendiri artinya adalah barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un berisi penjelasan mengenai tentang orang-orang yang mendapat ancaman karena mendustakan agama. Ibu yakin anak ibu semuanya sudah hafal Quran surat Al-Ma'un. Pada materi penjelasannya pada saat ini, pada pembelajaran ini, mari kita baca sama-sama Quran surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Anak ibu semua, itu adalah bacaan Quran surah Al-Ma'un. Ibu yakin anak ibu semuanya sudah banyak yang hafal dan fasih membacakannya. Tapi pada kalimat fasih, anak ibu tidak lepas daripada hukum tajwid dan makhrajul huruf yang ada dalam Quran surat Al-Ma'un. Sebelum jauh kita melangkah, sebelum jauh kita kaji pembelajaran ini, yang perlu anak ibu ketahui adalah apa itu hukum tajwid, apa itu makhrajul huruf. Kita buka satu persatu. Tajwid artinya mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimiliki. Itu arti tajwid. Lalu apa arti makhrajul huruf? Makhrajul huruf artinya tempat keluarnya huruf. Makhrajul huruf artinya tempat keluarnya huruf. Sekarang kita buka satu persatu hukum tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Ma'un. Kita akan mulai dengan tanda tasdid. Seperti ini anak ibu. Tanda tasdid ini adalah tanda tasdid di dalam Al-Quran. Kita buka. Jika ada tanda tasdid seperti ini, menemukan tanda tasdid seperti ini di dalam Al-Quran, dalam bacaan surah Al-Ma'un khususnya, berarti harus dibaca dengan ditekankan 2 harokat. Ditekankan bacaannya menjadi 2 harokat. Kita contohkan misalnya pada kata yukazibu.
Nah, anak ibu perhatikan di sini pada kata yukazibu. Di sini anak ibu lihat yukazibu. Di huruf zal itu ada tanda tasdid. Lalu kata yahuddu. Yahuddu. Anak ibu bisa lihat dotnya di situ ketemu dengan tasdid. Cara membacanya tentu yukazibu. Yukazibu. Ditekankan 2 harokat. Yahuddu. Yahuddu. Artinya ditekankan menjadi 2 harokat. Lalu di sana kita menemukan bacaan mat. Mat artinya tanda panjang. Ada beberapa mat di sana. Yang akan kita kaji pertama bernama mat tabi'i. Apa itu mat tabi'i? Mat tabi'i adalah apabila ada harokat patah diikuti huruf alif berharokah atau bergaris kasroh. Baris kasroh itu adalah di atas. Seperti ini, huruf alif yang berbaris atas. Itu berharokah patah namanya. Nah, itu disebut mat tabi'i atau diikuti dengan huruf sukun. Apa huruf sukun? Huruf mati. Seperti huruf ya sukun. Berbaris, berharokat, sukun. Kemudian ada huruf waw, sukun. Juga dibaca 2 harokat. Seperti ini. Apabila ada huruf alif berbaris patah di atas, kemudian ada huruf ya mati atau sukun, kemudian ada huruf waw sukun. Cara membacanya, bacaan ini dibaca panjang 2 harokah atau 2 ketukan. Contohnya pada kata allazi, kemudian kata sa, perhatikan anak ibu pada kata allazi. Pada kata allazi itu adalah ada ya sukun, kemudian ada kata sa, ini adalah alif, ini namanya mat tabi'i karena ada alif berbaris fathah, hu, ini waw sukun. Maka inilah yang disebut dengan mat tabi'i. Cara membacanya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi anak ibu, sudah 2 hukum tajwid yang kita kaji. Anak ibu harus ingat tadi, yang pertama adalah hukum tajwid yang disebut dengan tanda tasdid. Dan kedua adalah bacaan mat yang kajiannya kita berada pada kajian mat tabi'i atau mat asli. Apabila ada huruf alif berbaris patah, maka dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Apabila ada ya mati berbaris kasroh, maka dia dibaca 2 ketukan atau 2 harokat. Dan apabila ada huruf waw sukun bertanda tasdid, berbaris atau berharokat sukun, maka dia disebut juga mat tabi'i. Dan cara membacanya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Contohnya kata, kalau dia sa, itu alifnya adalah 2 harokat. Alif sa, seperti ini, sa. Kemudian kata alladzi, zinya ya mati atau ya sukun berbaris kasroh, dan hu waw mati atau waw sukun berbaris doma, sa alif yang berbaris
patah, maka hukumnya adalah mat tabi'i atau mat asli. Yang kedua, ya kita menemukan namanya mat arid li sukun. Apa itu mat arid li sukun? Apabila ada huruf di akhir ayat yang berharokat hidup berubah menjadi sukun atau mati, dibaca 2, 4 sampai 6 harokat atau ketukan. Apa itu mat arid li sukun? Apabila ada huruf akhir ayat. Apabila ada huruf di akhir ayat yang berharokat hidup atau berbaris hidup berubah menjadi sukun atau mati, dibaca 2, 4 sampai 6 harokat atau ketukan. Mat arid li sukun, Ibu ulangi, mat arid li sukun adalah apabila ada huruf di akhir ayat yang berharokat hidup tapi cara membacanya itu dimatikan atau disukunkan, maka membacanya adalah 2, 4 sampai 6 harokat atau ketukan. Contohnya pada kalimat miskin. Lil musallin. Ibu tulis ya supaya anak ibu lebih paham. Kita perhatikan, misalnya pada kata miskin. Ini anak ibu, pada kata ianya, ini kan ditulis miskini, tapi dibaca miskin. Bisa? Kalau dia 4 harokat, miskin. Kalau 6 harokat, miskin. 6 harokat. Lalu pada kata lil musallina, tulisan lil musallina, itu tulisan seperti itu, tapi cara membacanya musallin, 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 musallin. Jadi anak ibu bisa menggunakan 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita hanya membahas 2 hukum tajwid, yaitu pertama ada 3 hukum tajwid. Yang pertama adalah tasdid, bacaan tasdid. Yang kedua bacaan mat tabi'i atau mat asli, dan yang ketiga adalah bacaan mat arid li sukun. Mudah-mudahan anak ibu bisa menyimak pembelajaran kali ini dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.